إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Bahkan dikatakan apabila seluruh daun-daun di dunia ini dijadikan kertasnya dan ranting-ranting pohon dijadikan penanya dan seluruh air lautan dijadikan tintanya, maka tidak akan cukup untuk menulis daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terkhusus nikmat yang paling besar yang kita dapatkan yaitu nikmatul iman wal ihsan. Nikmatul iman wal ihsan ini adalah pondasi besar. Bagaimana nikmat ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadikan modal kita untuk melanjutkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang ada awalnya tidak ada akhirnya, kehidupan yang dari mana apabila kita masuk ke dalam kehidupan itu, apabila kita bahagia, maka bahagia pun itu akan selama-lamanya. Dan apabila kehidupan itu kita sengsara, maka kesengsaraan itu pun akan selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita terus panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana atas daripada perjuangan beliau, atas fikir beliau, sehingga kita bisa menikmati dinul Islam dengan bahagia, dengan mudah kita menjalankannya tanpa bersusah payah untuk melawan daripada kaum-kaum terdahulu yang menentang daripada ajaran-ajaran Islam. Dan kiranya juga dan kita ada banyak mendawamkan bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan takwa kita dapat berharap mendapat kemudahan pada setiap langkah kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Setiap hal yang ada di dunia ini memiliki batas. Begitu juga dengan usia kita. Umur merupakan modal pokok bagi seorang muslim. Usia adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dan kita gunakan dalam kebaikan. Dengan mensyukuri usia,
dengan berbuat kebaikan kita semua bisa menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya diriwayatkan Imam Tirmizi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah yang paling baik manusia? Lalu Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik amalnya. Lalu Rasulullah ditanya lagi, dan siapakah yang paling buruk manusia? Yaitu Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menegaskan pentingnya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh mengisi usianya dengan kebaikan. Dengan kebaikan itulah diharapkan seorang muslim mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Inna rahmatalillahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dengan kita menyadari tentang waktu yang tak akan kembali, takkan pernah terulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Ada sekian banyak kebaikan yang bisa kita jadikan amalan rutin untuk kita semua. Namun yang paling penting dari setiap amalan adalah amalan yang diistiqomahkan, yang dijalani secara tulus dan terus menerus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala." Artinya, amal kebaikan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit namun didawamkan terus-menerus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah merupakan kunci penting untuk mengisi sisa usia kita dengan segala kebaikan. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan, yang artinya, dan kamu tidak akan mampu menjalankan perintah Allah, mengerjakan kebaikan-kebaikan, kecuali jika kamu dapat mengatur waktumu dan menyusun jadwal aktivitas harianmu dari pagi hingga sore. Maka perhatikanlah sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu sejak kamu bangun dari tidur hingga waktu kamu kembali ke tempat tidurmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengelolaan waktu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bukan sekedar pengelolaan waktu dalam hal ibadah mahdhah, namun dalam pengelolaan kegiatan secara menyeluruh. Misalnya, kita telah mengerjakan ketaatan dan kebaikan, maka kita seyogyanya memiliki masa libur untuk beristirahat. Karena ini penting untuk mengembalikan semangat kita untuk menjadi produktivitas dan menjadi pribadi yang semangat untuk berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara mengelola waktu paling tepat dan utama yang kita ketahui bersama adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat adalah perintah yang tentu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Salah satunya dengan menjalankan sholat secara rutin dan tepat waktu. Seseorang muslim dapat melatih dirinya untuk patuh pada aturan, taat pada perintah, dan disiplin dalam mengelola waktu. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Tajul Arus mengatakan, menukil pendapat gurunya yakni Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, "Kil nafsaka wazinha bis shalah," yang artinya ukurlah dirimu dan timbanglah dengan sholat. Pendapat Imam Sadzili tersebut dapat diartikan bahwa sholat menjadi fondasi atau alat ukur bagi pembentukan karakter yang kuat dan disiplin, yang kemudian dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah dalam mengelola hal dan mengelola berbagai kehidupan yang berkaitan dengan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh
agar jangan sampai usia yang diberikan kepada kita tidak bermanfaat atau lebih buruknya dipenuhi dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh terhadap perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bagaimana pentingnya kita untuk merencanakan pengelolaan waktu yang akan kita lalui nantinya. Maka mari kita kelola waktu kita dengan baik dengan memperhatikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terutama dalam hal sholat. Sholat merupakan induk dari ibadah yang apabila sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya amal kebaikan yang lain juga pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita disiplin dalam mengerjakan sholat, kita juga mendapat keberkahan dalam mengelola waktu. Dan mudah-mudahan semoga usia yang diberikan Allah kepada kita kemudian dijadikan usia yang berkah dan selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'anil abadi khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati ajma'in at-tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha
ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkurun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu yasma'un aqimis shalah.